Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita ada bahan santigi ya teman-teman. Ini lihat potnya ambruk seperti ini karena tadi habis ketimpa pohon juga, yaitu santigi juga, karena kita taruh di bagian atas dan itu jatuh ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing tips bagaimana cara kita agar saat pengepresan itu tidak fatal ataupun bisa menumbuhkan tunas ya teman-teman. Jadi langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, ini adalah bahan santigi hasil panen cangkok ya teman-teman. Ini panen cangkok yang paling ujung, yaitu paling di pucuk ya teman-teman. Karena dulu kita untuk budidaya santigi itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi sekali cangkok itu bisa sampai 10 cangkokan dalam satu batang. Nah, ini adalah hasil yang terakhir ya teman-teman, ataupun yang paling di ujung. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana cara kita untuk press batang ataupun press percabangan agar tidak kering dan mati ya teman-teman. Jadi bisa kita simak videonya nanti, jangan di skip ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada contoh ataupun pohon dari materi kita ataupun pembahasan kita ya teman-teman. Jadi dulu saya potong ini ataupun potong press karena saya rasa saya cukupkan ini ya teman-teman. Untuk top saya rasa sudah cukup, bahkan ini lebih besar. Jadi saya potong press di bagian sini dengan harapan itu numbuh tunas. Nah, ini sudah hampir 3 bulan bahkan lebih ya teman-teman, itu tidak kunjung tumbuh tunas. Bahkan ini saya rasa sudah mati ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah kering. Jadi bisa kalian lihat untuk batang bekas presan itu sudah mengering dia teman-teman. Jadi karena dulu saya langsung potong press. Nah, yang di sebelahnya ini, bagian ini kita juga mau potong press. Namun sebelum potong press, ini saya akali dengan mencangkok ya teman-teman. Jadi saya akali dengan mencangkok. Jadi begitu kita cangkok, otomatis di sini akan menumbuhkan akar ya teman-teman. Di sini menumbuhkan akar. Setelah ini tumbuh akar, otomatis di sini berusaha akan menumbuhkan tunas dia. Jadi seperti itu pengalaman saya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini awalnya tidak ada tumbuh tunas sebelum saya cangkok. Nah, begitu saya cangkok, karena di sini sudah menumbuhkan akar. Ini sudah menumbuhkan akar, yang artinya nutrisi yang di sini terdapat dari akar ini ya teman-teman. Jadi ini istilahnya ini sudah hidup sendiri ya teman-teman. Tidak terlalu banyak nutrisi dari bawah itu bisa sampai ke sini. Karena di sini sudah mempunyai akar, artinya mereka itu sudah memproduksi ataupun menyerap nutrisi sendiri. Nah, begitu ini menyerap nutrisi sendiri, ini akan pisah dan berusaha di sini menumbuhkan tunas-tunas. Seperti itu penjelasannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau press ataupun mau potong cabang santigi yang istilahnya yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman, itu kalau bisa dikerat dan dicangkok dulu ya teman-teman. Jadi itu ada 2 keuntungan. Satu, kita mempunyai bahan lagi, dan yang kedua kemungkinan untuk menumbuhkan tunas daripada bahan ataupun cabang yang kita press itu lebih besar ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah fatal menurut saya. Jadi kita akan mencoba lagi, kita akan potong press lagi di sini. Siapa tahu saja nanti bisa numbuh tunas lagi. Oke, mungkin itu penjelasannya ataupun pengalaman dari saya yang ini sudah beberapa kali saya alami ya teman-teman. Mungkin ada 3 atau 4 kali, karena saya rasa untuk bahan kita sudah ya, untuk bahan santigi yang sebesar ini saya rasa kita sudah penuh di sini, yang artinya untuk lahan itu sudah tidak sanggup lagi untuk menampung bahan-bahan seperti ini. Jadi ya udah, kita buang aja. Nah, itu ternyata fatal juga, artinya pengaruh juga untuk pertumbuhan pohon-pohon ataupun batang-batang yang kita press ya teman-teman.
Jadi semoga itu bisa teman-teman tiru ataupun teman-teman manfaatkan informasinya saat melakukan program bahan bonsai Santigi, itu khususnya saat kita ngepres ataupun memotong percabangan ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita langsung panen saja sekalian, berhubung kita langsung bikin video, jadi kita langsung panen kedua cangkokan ini ya teman-teman. Karena saya rasa juga ini untuk akar juga sudah lumayan banyak, jadi ini sudah bisa kita tanam. Atau satu hal lagi ya teman-teman, satu hal lagi, seandainya teman-teman tidak mau mencangkok, itu diusahakan digunduli semua. Karena ini pertumbuhan ini macet karena nutrisi yang lain itu, nutrisi-nutrisi itu tersebar ke daun-daun yang memang sudah ada. Jadi untuk menumbuhkan ini dia lambat, jadi tidak seimbang, sehingga nutrisi semua ke daun ataupun ke cabang-cabang yang hidup ya teman-teman. Kalau misalnya ini serempak kita potong press dan itu tidak kita sisakan misalnya, ataupun tidak ada percabangan yang ngelos gini, itu bisa saja untuk numbuh ya teman-teman. Namun karena saat saya pemotongan press ini aja yang sudah over, jadi saya potong ini saja, sementara yang lainnya masih perlu kita los. Jadi itu yang menyebabkan ini di sini macet ya teman-teman. Jadi di sini mungkin akan kita ulang lagi ya teman-teman. Kita akan cek di bagian mana yang masih ada kehidupan. Nah, bisa kita lihat di potongan ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada kehidupan, yang artinya di sini sudah hijau ya teman-teman, sudah tidak kering. Jadi nanti kita akan tempel salep kambium. Semoga saja di area sini ada pertumbuhan tunas lagi. Nah, yang ini solusinya sekarang, karena di sini saya rasa sudah cukup juga ya teman-teman. Jadi kita akan press batang-batang yang besar. Seperti ini kita akan press di sini. Kita hanya tumbuhkan yang ini ya teman-teman, karena ini terlalu panjang juga. Nanti di bagian belakang juga kita press. Semoga saja ini bisa menumbuhkan tunas, karena kita potongnya itu secara serempak ya teman-teman. Oke, kita langsung potong di bagian sini ya teman-teman. Ini semuanya kita langsung press seperti itu. Yang ini juga saya rasa terlalu panjang, kita pakai yang ini saja ya teman-teman. Nanti kita arahkan lagi. Jadi kita langsung press di sini. Oke. Yang ini juga langsung kita press ya teman-teman, karena di sini sudah terlihat ada tunas. Jadi kita langsung potong di bagian sini. Oke, seperti itu teman-teman. Ini akan kita press juga, namun karena di sini belum ada tumbuh titik tunas ya teman-teman, atau belum terlihat tunasnya, jadi kita potong di atas titik tunas seperti ini. Bisa kita lihat di sini sudah ada tunas, jadi saya akan potong di area sini ya teman-teman. Untuk lebih amannya kita potong di sini dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah kita press. Sekaligus ini akan kita ganti potnya ataupun ganti tempatnya agar tidak terlihat memalukan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini langsung kita buka ya teman-teman. Ini dari awal kita tanam pohon ini tidak pernah saya ganti media, hanya saja saya menambahkan pupuk di bagian atas ya teman-teman. Jadi belum pernah kita ganti medianya. Nah, di area sini ini kan ada batang ya teman-teman, ataupun pohon lagi. Ini awalnya kita gunakan sebagai penyangga agar si pohon tidak tumbang, dan ternyata ini numbuh ya teman-teman. Jadi untuk stek Santigi itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya teman-teman.
asalkan bahan ataupun bahan dari media itu poros dan kelembapannya terjaga, itu sebenarnya gampang untuk menumbuhkan tanam stek santigi. Bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya, itu saya sudah sharing bagaimana cara melakukan penanaman stek santigi batang maupun pucuk dengan pemilihan ataupun seleksi bahan mana yang bagus ataupun batang mana yang bagus untuk kita stek ya teman-teman. Jadi bisa kalian cek di bagian bawah. Nah, untuk akar bisa kita lihat sudah lumayan rimbun ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini harusnya sudah diganti sejak dulu untuk medianya. Dan ini juga kita akan cek, ternyata untuk akar di bagian sini kurang ya teman-teman, ataupun belum maksimal, karena ini memang pohon ataupun batang ini memang batang asal yang kita tancapkan, namun ini numbuh ya teman-teman. Namun tidak perlu khawatir, di sini sudah mempunyai lumayan akar juga, kita bisa pindah tanam nantinya. Ini terlihat ya teman-teman, tadi kita cabut dari sini, yang itu artinya saya tidak mengada-ngada kalau ini adalah batang yang awalnya memang kita gunakan untuk penyangga. Seperti ini teman-teman, ini sampai di pangkal seperti ini. Ini akarnya seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah lumayan banyak. Kalau kita tanam stek dengan akar segini itu sudah sangat banyak. Ini juga sekalian kita sedikit kurangi akarnya ya teman-teman. Ini langsung kita potong nanti. Kita langsung potong di bagian sini ya teman-teman untuk akarnya. Jadi karena ini saya sudah press, jadi saya rasa itu untuk pemotongan akar seperti ini saya rasa ya masih tergolong aman ya teman-teman. Karena di sini juga lumayan banyak untuk akarnya, lumayan rimbun ya. Nah, sebenarnya untuk pohon ini tidak terlalu istimewa ya teman-teman, biasa-biasa saja. Cuman karena kita sudah program dari awal, jadi itu sangat disayangkan kalau pohon itu kita sia-siakan. Jadi otomatis saya akan tetap lanjutkan pemrograman pohon ini sampai itu hasilnya maksimal ya teman-teman. Oke, untuk akar sudah seperti ini. Ini lumayan keliling juga untuk perakarannya ya. Karena dulu sebelum kita penanaman juga sudah kita tata dengan rapi untuk perakarannya. Seperti ini, jadi ini akan menjadi gaya cokan ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya kurangi ya teman-teman untuk perakaran. Jadi kita sudah potong beberapa akarnya. Yang dominan juga kita sudah lakukan seleksi. Jadi langsung saja kita tanam lagi untuk pohon ini. Ini ada lagi satu yang arahnya turun, jadi kita langsung saja potong. Oke, sudah ya teman-teman. Kita langsung tanam lagi pohon ini. Nah, untuk media sudah saya siapkan ya teman-teman. Di sini kita lakukan penyampuran media. Di sini saya menemukan item baru ya teman-teman. Jadi saya lihat dari teman-teman juga itu kita campurkan media untuk santigi, khusus ya untuk santigi kita gunakan karang jahe. Jadi di sini sudah saya campurkan karang jahe karena memang saya punya karang jahe bekas akuarium ataupun saringan akuarium. Jadi kita gunakan itu. Di sini sudah saya campurkan dengan kotoran kambing juga. Jadi langsung saja kita tanam seperti ini teman-teman.
langsung kita tanam. Kita taburi lagi kotoran kambing ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan kotoran kambing saja untuk pupuknya. Jadi nanti begitu pohon ini sudah mau kita program lagi ataupun program lanjutannya, baru kita tambahkan Dekastar. Itu untuk meminimais ya teman-teman. Oke, sudah, tinggal kita siram saja. Nah teman-teman, ini sudah kita siram ya teman-teman. Jadi tinggal kita merapikan ini saja. Nanti akan dikasih salep kambium agar kambiumnya itu tidak membusuk. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini langsung kita rapikan juga ya. Sedikit arahkan. Oke, jadi nanti ini akan kita buat seperti itu ya teman-teman. Kita buat top di sini, jadi ini tegak lurus. Namun di sini saya rasa over ya, terlalu besar. Namun tidak masalah untuk bonsai cantik-cantikan di rumah, karena ini juga bahan hasil cangkok ataupun hasil sisa-sisa ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga tips-tips ataupun pengalaman-pengalaman yang saya sharing itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita semua di sini sharing tanpa bermaksud untuk mengguru ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama saya bermain santigi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada tip ataupun triks lainnya, jadi bisa sharing saja di kolom komentar. Jadi kita bisa berbagi informasi ataupun bisa berbagi ilmu lagi ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.